Saatnya berinovasi dengan kearifan lokal menghasilkan pangan sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi kedelai terbesar di Asia. Namun, ternyata Indonesia masih banyak bergantung terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan kedelainya. Ketersediaan kedelai di Indonesia hanya bisa sedikit mencukupi untuk kebutuhan tahu, tempe, dan pangan olahan lainnya. Kacang koro pedang dan kacang kude merupakan sumber pangan lokal yang berpotensi menjadi alternatif pengganti kedelai sebagai sumber protein nabati, karena kandungan gizinya yang tinggi dan ketersediaannya yang melimpah. Tempe dan tahu telah berkembang menjadi makanan populer yang tidak hanya digemari di Indonesia, tetapi juga diakui secara internasional karena nilai gizi, cita rasa, dan keunikannya. Selain itu, protein nabati juga bisa dijadikan keju nabati sebagai alternatif keju hewani. Tempe, kacang koro pedang, tahu, dan keju nabati dari kacang koro pedang dan kacang kude menjadi alternatif untuk mencegah ketergantungan impor kedelai. Produk ini mudah diolah. Yuk kita simak. Pengolahan tempe dan tahu prosesnya sama seperti pada umumnya, yaitu prinsip koagulasi dan fermentasi. Sedangkan pembuatan keju diawali dengan persiapan alat dan bahan, pasteurisasi susu sapi dengan 30% filtrat koro pedang dan 20% kude, penurunan suhu, pengecekan pH, sterilisasi toples, penuangan, dan dilanjutkan inokulasi bakteri 10%. Lalu dilanjutkan inkubasi pada suhu 38 derajat Celcius selama 18 jam. Selesai inkubasi, panaskan hingga suhu 50 dan tambahkan asam dan rennet 0,01%. Saring setelah didiamkan 2 jam, lalu timbang kurt untuk melakukan pengeraman 0,5%. Lakukan pengepresan selama 24 jam. Lalu keju dipanen dan siap untuk dikemas. Kamu kenapa? Kok kebingungan kayak gitu? Ternyata masih banyak limbah yang belum dimanfaatkan dari pengolahan tahu, tempe, dan keju nabati. Bentar dulu deh, gimana kalau kita menerapkan zero waste? Setuju nggak? Bagus tuh. Limbah berupa ampas dan juga kulit ari dari kacang koro pedang dan kacang kude ternyata masih mengandung nutrisi berupa serat, kalsium, dan juga karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan kerupuk dan juga tempe gembus sebagai solusi supaya limbah tidak terbuang sia-sia. Pengolahannya cukup mudah dan produk ini memiliki potensi diterima oleh masyarakat. Itu dia tadi berbagai pangan olahan berbahan baku kacang-kacangan lokal sebagai pangan fungsional yang bermanfaat dan bernilai jual. Baistra, Inovasi pangan lokal langkah kecil hari ini untuk keberlanjutan besar di masa depan.